kami dari kelompok A3 ingin menjelaskan tentang alat yang sudah kita buat. Untuk alatnya sendiri yaitu pintu gerbang otomatis dengan menggunakan RFID yang berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya David Aji Prayoga dengan NIM 2022 11050 sebagai ketua tim dari kelompok ini. Selanjutnya ada Dani sebagai hardware engineer dari kelompok ini. Selanjutnya ada Imam sebagai firmware engineer, dan selanjutnya ada Samuel sebagai IoT engineer. Selanjutnya saya menjelaskan alat yang sudah kita buat. Alat yang kita buat ini adalah gerbang otomatis menggunakan RFID yang terhubung dengan IoT. Alat ini berfungsi untuk memudahkan para pemilik rumah yang memiliki akses untuk membuka gerbang tanpa harus keluar dari kendaraannya, sehingga akan mempercepat proses masuk ke dalam rumah tersebut. Selain itu, alat ini juga dapat menjaga keamanan rumah tersebut, karena yang dapat masuk ke rumah tersebut adalah orang yang memiliki kartu akses RFID ataupun yang memiliki akses dari aplikasi Blink tersebut. Sehingga alat ini merupakan solusi dari ketidakpraktisan pada saat membuka pintu. Dengan adanya alat ini, membuka pintu garasi rumah menjadi lebih praktis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen yang digunakan. Ada sebuah Arduino Uno R3 yang dimana dia ini sebagai microcontroller. Selanjutnya ada Wemos D1 Mini berbasis ESP32. Dia ini untuk menghubungkan ke IoT-nya. Oke. Selanjutnya ada ini power bank atau bisa juga disebut baterai. Dia ini untuk power supply pada Arduino dan Wemos D1 Mini. Untuk output yang dikeluarkan pada power bank ini adalah 5 volt. Oke. Selanjutnya terdapat motor servo. Motor servo ini memiliki tipe MG996R. Dia nih bisa bekerja pada tegangan 4,8 volt sampai 7,2 maksimalnya. Oke. Selanjutnya untuk torsinya pada tegangan minimum atau 4,8 itu dia bisa mengangkat beban sampai dengan 9,4 kilo, dan untuk tegangan maksimumnya mulai dari 6 volt sampai maksimum dia bisa mengangkat beban hingga 11 kilo. Berat dari servo ini adalah 55 gram. Selanjutnya ada RFID. RFID ini dia memiliki tegangan kerja 3,3 volt. Selanjutnya ada buzzer yang dimana buzzer ini memiliki tegangan kerja 5 volt, dan ada LED, 2 buah LED dan 2 buah push button. Selanjutnya untuk wiring dari rangkaian ini RFID. Nah, pada RFID ini memiliki 8 pin, yang dimana SDA ini terhubung ke pin 10 pada Arduino, SCK terhubung ke pin 13 pada Arduino, MOSI terhubung ke pin 11, MISO terhubung ke pin 12, GND terhubung ke ground pada Arduino, RST terhubung ke pin 9, dan 3,3 volt terhubung ke 3,3 volt pada Arduino. Dan juga terdapat pin IRQ. Pin IRQ ini tidak kita gunakan pada rangkaian ini. Oke, selanjutnya pada servo, pada pin COM-nya itu dia terhubung ke pin 3 pada Arduino. Untuk VCC-nya dia terhubung ke 5 volt pada Arduino. Untuk ground-nya dia terhubung ke ground pada Arduino. Nah, selanjutnya untuk buzzer. Buzzer ini dia terhubung ke pin 8 pada Arduino. VCC-nya ini terhubung ke pin 5 volt pada Arduino. Ground-nya terhubung ke ground pada Arduino. Oke, selanjutnya pada push button. Push button di sini ada 2 push button. Push button yang pertama itu terhubung ke pin 7 pada Arduino, dan push button kedua ini terhubung ke pin 6 pada Arduino. Untuk minusnya dia terhubung ke pin ground pada Arduino. Oke, selanjutnya untuk 2 buah LED hijau ini terhubung ke pin 5 pada Arduino,
Dan untuk LED merah ini terhubung ke pin 4 pada Arduino. Oke, dan juga di sini tidak kurangnya dia menggunakan breadboard. Nah, breadboard ini kita gunakan untuk dudukan RFID juga dan untuk memudahkan menghubungkan kabel pada RFID-nya. Oke, tidak lupa pada LED dan push button itu kita menggunakan resistor 220. Oke, sekarang kita ke bagian Wimos-nya. Nah, si Wimos ini dia terhubung antara pin TX dan RX-nya. Pin TX Arduino ini terhubung ke pin RX pada Wimos, dan untuk pin dan juga untuk sebaliknya seperti itu. Jadi saling menyilang. Nah, selanjutnya pada ground Wimos ini dia terhubung ke ground pada Arduino, yang dimana ini memungkinkan untuk si Wimos saling berkomunikasi dengan Arduino. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Ya, selanjutnya saya sebagai firmware nurse yang memastikan atau membuat source code untuk alat yang digunakan bekerja dengan baik. Dimana ini source code yang saya buat untuk Arduino itu ini dari bar 1 sampai 3 itu untuk library untuk RFID dan motor servo. Terus ini define RSDP ini adalah dari baris 5 sampai 11, yaitu untuk mendefinisikan pin-pin yang digunakan pada si Arduino-nya. Itu ini untuk RFID, ini untuk buzzer, ini untuk push button 1, ini push button 2, untuk ini LED hijau, ini untuk LED merah. Terus ini baris 13 sampai 14 itu untuk menginisialisasi modul RFID yang pin-pin yang eh, SS dan RSD-nya. Terus ini servo, main servo itu untuk objek servo, big servo untuk mengontrol motor servonya. Terus untuk baris 16 sampai 18 ini untuk eh, mendaftar apa? Untuk menyimpan kartu ID yang telah didaftarkan. Seperti ini yang baris 17 itu untuk kartu ID yang pertama yang diizinkan. Terus ini untuk baris 18 itu untuk kartu ID yang kedua yang untuk yang diizinkan. Terus ini untuk memastikan bahwa pintu sedang terbuka atau tidak. Terus untuk baris 23 sampai 28 itu untuk eh, mengkomunikasikan ke dari Arduino ke Wimos-nya, yaitu untuk serial bikinnya 9600 digunakan sebenarnya. Terus ini untuk SPI bikin, terus pada RFID ini juga untuk RFID, ini untuk servonya, terus pin ini untuk kondisi pin-pinnya pada buzzer, yaitu sebagai outputnya. Terus pastikan eh, push buttonnya sebagai pull up, input pull up, terus push button 2 sebagai input pull up, terus untuk LED hijaunya untuk outputnya, terus LED itu yang merahnya sebagai output juga. Terus ini untuk eh, kondisi awal ya, di mana itu untuk memastikan si buzzer pinnya dalam keadaan mati atau low. Terus ini LED greennya juga low atau mati, terus LED merahnya low. Terus ini untuk awalan, yaitu untuk scan kartunya ini akan tampil di serial monitor. Terus ini untuk eh, definisi si untuk eh, karakter untuk BIMOS-nya. Terus ini digital rate-nya buton dalam eh, keadaan low, juga kondisi terbuka tutupnya itu low. Terus ini untuk memeriksa apakah dulu baru koneksi berhasil di itu terdeteksi atau tidak. Untuk intinya ini dari 6 baris 63 sampai sampai 85 itu
untuk RFID-nya, RFID terus dan buzzer sama LED merah sama hijaunya. Terus untuk baris ke 88 sampai 92 itu untuk kondisi servonya itu untuk bergerak sebanyak 100 derajat ini. Terus ini untuk kondisi buka pintunya, terus ini kondisi servo untuk menutup pintunya itu untuk kembali ke eh, ke posisi awal itu 0 derajatnya. Itu terus LED green-nya akan mati, terus yang bukanya tuh green-nya akan eh, menyala. Terus untuk baris 100 sampai 104 untuk kondisi pintunya, gerbangnya itu open. Terus untuk fungsi untuk meriksa apakah UID termasuk dalam daftar yang diizinkan. Bukan kembali. Selanjutnya untuk yang ini untuk source code pada WMOS-nya yaitu ini define blink template name terus tokennya ini dari si platform yang digunakan yaitu Blink. Nanti kan telah dibuat oleh teman saya akan mendapatkan tokennya terus ininya template ID-nya terus dimasukkan ke dalam sini. Terus ini untuk include-nya itu untuk uh, library yang digunakan itu untuk SP-nya, terus ini untuk Blink-nya, terus ini karakter SSID ini untuk WiFi untuk menginput WiFi agar si Wimos-nya dapat eh, terhubung ke WiFi yaitu udah disediakan untuk ID-nya nama ID-nya itu Cred 2 terus untuk passwordnya 1234 terus nih timernya terus nih untuk komunikasi serial dengan Arduino dengan tokenizasi dari paspor terus ini fungsi eh, buat push button melalui blinknya itu bila tombol ditekan itu akan perintah kirim T ke Arduino yang dimana di sini yang telah ada di Arduino GT terus strand pin terus ini untuk void loop blink run timer itu koneksi stop aktif mengenai koneksi dengan server terus untuk jalankan fungsi timer yang telah di, ya, dijadwalkan itu saja uh, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saya di dalam proyek ini. Saya di sini sebagai pengatur untuk IoT pada gerbang otomatis ini. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya aplikasi atau platform yaitu Blink. Di aplikasi Blink ini untuk mengirim data ke alat Wemos yang kami rancang. Nah, di web dashboard yang kami gunakan ini digunakan push button dan di web dashboard yang digunakan dalam stream data stream tersebut digunakan pada virtual pin 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya demonstrasi alat. Di mana cara kerja dari alat ini adalah jika kita men-scan kartu yang terdaftar pada RFID, maka gerbang akan terbuka. Nah, untuk gerbang otomatis ini kita juga menggunakan IoT dengan menggunakan Blink yang dimana bisa juga untuk membuka dan menutup gerbang otomatis ini. Nah, jika kartu yang di-scan tidak terdaftar, maka alarm akan menyala atau buzzer akan menyala dan menyalakan LED merah. Dan untuk mematikan alarmnya, kita menggunakan push button yang berada di dalam garasi ini. Nah,
Di sebelahnya juga terdapat push button yang dimana juga bisa digunakan untuk membuka dan menutup garasi ini.